Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ditinggal beli makanan oleh pemiliknya, satu motor raib digasak maling. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di daerah Bandar Lampung. Motor Honda Beat Street milik seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung raib dibawa kabur oleh pelaku. Korban bernama Rahman Farozi berusia 18 tahun merupakan warga Jalan Ria Sudu, Sukarame, Bandar Lampung. Motor Honda Beat Street miliknya dengan nomor polisi AB5769ZX hilang saat sedang ia bertandang ke indekos temannya di Jalan Abdul Muiz, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. Rahman menuturkan motor tersebut diperkirakan hilang pada hari Jumat 10 Juni 2022 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban baru saja pulang dari membeli makanan di sekitar area indekos tersebut. Rahman mengatakan ia dan temannya meninggalkan indekos hanya beberapa menit saja. Sebelum keluar dari area indekos, Rahman memastikan motornya masih ada dalam keadaan terkunci stang. Menurut Rahman, sekitar lokasi kejadian tidak dilengkapi oleh kamera pengawas alias CCTV. Namun dirinya berharap aparat kepolisian bisa membantu untuk mengungkap kasus pencurian tersebut setelah membuat laporan di Polsek Kedaton. Sementara itu, Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri membenarkan telah menerima laporan dari korban. Atang juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika memarkirkan kendaraannya. Sebaiknya, lanjut Atang, pemilik kendaraan memarkirkan motor tidak hanya memakai kunci stang, tetapi juga memakai kunci pengaman ganda. Berita selanjutnya, harga cabai rawit merah di Bandar Lampung melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Selama sepekan terakhir, harga cabai rawit merah dan bawang merah di Bandar Lampung terus meroket. Pantauan dari Tribun Lampung pada Minggu 12 Juni 2022 kemarin, harga cabai rawit merah di Pasar Pasir Gintung naik menjadi Rp85.000 per kilogram, Pasar Tugu Rp90.000 per kilogram, dan Pasar Tamin menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah di Pasar Pasir Gintung yakni sebesar Rp55.000 per kilogram, Pasar Tugu Rp60.000 dan Pasar Tamin yakni Rp58.000. Pedagang cabai rawit di Pasar Pasir Gintung yakni Mul mengatakan kenaikan sudah sejak beberapa pekan sebelumnya. Namun ia mengaku sejak sepekan terakhir harga cabai terus merangkak naik. Menurut Mul, pekan lalu cabai rawit merah masih di kisaran harga Rp60.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp65.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah di kisaran Rp42 hingga Rp45.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai rawit dan bawang merah diakuinya sejumlah pedagang mempengaruhi penjualan mereka. Pasalnya, para konsumen lebih memilih mengurangi jumlah pembelian kebutuhan pokok tersebut. Menurut Sari, hal yang sama juga berlaku untuk bawang merah. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, M. Zimi Skili, mengatakan dua jenis bahan pokok tersebut memang menjadi sorotan sejak beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga cabai rawit merah dan bawang merah di pasar tradisional karena sejumlah faktor. Zimi menjelaskan, kenaikan harga cabai dikarenakan sejumlah petani pemasok pasar tradisional mengalami gagal panen. Oleh sebab itu, harga cabai praktis mengalami kenaikan mengingat stok yang terbatas. Sementara itu, yang mempengaruhi kenaikan harga bawang merah dikarenakan bencana alam banjir. Berita selanjutnya,
Korban penipuan dan penggelapan buat laporan ke Polda Lampung. Lantaran 2 bulan laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dibuat di Polres Lampung Tengah mandek, M. Hanif berusia 40 tahun warga Terbanggi Besar mendatangi Mapolda Lampung pada Senin 13 Juni 2022. Hanif mendatangi Mapolda Lampung dengan tujuan untuk menuntut keadilan atas laporan yang dibuatnya pada 6 April 2022 lalu. Menurutnya sampai saat ini, progres laporan dugaan tipu gelap yang masuk di Mapolres Lampung Tengah tidak berjalan. Hanif menjelaskan laporan tersebut dibuat oleh rekan sesama kontraktor, bermula dari sisa uang pengerjaan di Puskesmas Kota Gajah Lampung Tengah 2021 silam. Pengerjaan atap baja ringan, plafon dan akrilik sudah diselesaikan pada Desember 2021 lalu. Namun sampai pekerjaan tersebut selesai, dirinya hanya menerima pembayaran tidak sampai setengah dari nilai kontrak tersebut. Menurutnya terlapor berinisial SR saat ditanya, sisa yang belum dibayarkan hanya berjanji-janji tanpa kepastian. Padahal uang sebesar 500 juta rupiah tersebut untuk membayar upah pekerja sebanyak 50 orang dan pembayaran material lainnya. Sebelum resmi membuat laporan ke polisi, Hanif menyebut sudah berkonsultasi dengan bupati setempat, mengingat pekerjaan yang ia lakukan berkaitan dengan proyek pemerintah kabupaten. Hanif berharap kedatangannya ke Polda Lampung bisa memberikan titik terang dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Karena menurut Hanif, uang yang belum dibayar tersebut menyangkut hak pekerja dalam pengerjaan proyek tersebut. Sementara itu, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Lampung, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, progres laporan tersebut dapat dikonfirmasi ke Mapolres setempat. Kendati demikian, pihak Polda Lampung akan melakukan atensi terhadap laporan korban dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Berita selanjutnya, penemuan kerangka manusia di Sungai Waingarip, Tanggamus. Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus bersama jajaran TNI, Puskesmas Siring Betik dan aparatur Pekon Balak mendatangi sekaligus mengevakuasi kerangka mayat yang sudah tidak utuh di Sungai Waingarip, Dusun 6 Pekon Balak, Wonosobo, Tanggamus. Temuan kerangka mayat itu bermula ketika ada warga yang hendak memancing ikan di Sungai Waingarip pada Kamis 9 Juni 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat itu air Sungai Waingarip dalam kondisi surut. Kondisi tersebut membuat kerangka mayat yang semula tenggelam di dasar sungai terlihat oleh warga. Petugas kepolisian yang mendapati laporan warga mengenai temuan tersebut segera melakukan tindak lanjut. Usai melakukan olah TKP dan mengumpulkan potongan-potongan kerangka mayat, petugas membawa kerangka mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Kota Agung sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widi Widaryadi melalui Kapolsek Wonosobo Ibtu Juniko menjelaskan, berdasarkan hasil olah TKP bersama tim Inafis Polres Tanggamus, mayat tersebut sudah tak dapat dikenali. Juniko menyebutkan sejumlah bagian-bagian dari kerangka yang berhasil dikumpulkan. Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus bersama jajaran TNI, Puskesmas Siring Betik dan aparatur Pekon Balak mendatangi sekaligus mengevakuasi kerangka tersebut. Temuan tersebut ditemukan oleh seorang warga yang memang hendak ingin memancing ikan di sungai tersebut. Setelah proses identifikasi, pihaknya berkoordinasi dengan para aparatur Pekon sekecamatan Wonosobo. Koordinasi tersebut bertujuan untuk saling berbagi informasi jika ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Upaya tersebut pun membuahkan hasil berupa adanya warga dari Pekon Padang Manis yang mengaku sebagai kerabat korban. Menurut keterangan Dahlina, Juniko meneruskan adik iparnya itu telah menghilang sejak setengah bulan yang lalu. Namun sampai adanya kabar penemuan kerangka mayat tersebut, Sodri tak kunjung tiba di rumah.
Atas klaim Dahlia itu, pihaknya bekerja sama dengan RSUD Batin Mangunang akan melakukan tes DNA terhadap jenazah. Ia menegaskan pihaknya juga belum dapat menarik kesimpulan perihal penyebab kematian korban. Berita selanjutnya, pelaku KDRT berhasil diamankan pihak kepolisian atas laporan sang istri. Pihak kepolisian mengamankan KT berusia 26 tahun, pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di rumahnya di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 11 Juni 2022 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan setelah pihak Polsek Tanjung Bintang menerima laporan dari korban OK tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Pelaku diamankan setelah menerima laporan dari korban OK istrinya terkait adanya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku KT suami korban. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya di hadapan penyidik. Pelaku menceritakan bahwa terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban di rumahnya pada Sabtu 4 Juni 2022. Kemudian dalam kondisi emosi, pelaku melakukan pemukulan pada wajah korban, yakni di beberapa bagian di muka korban. Martono mengatakan setelah kejadian tersebut, korban melapor ke Mapolsek Tanjung Bintang dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolsek Tanjung Bintang guna penyelidikan lebih lanjut. Adapun pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku, yakni pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berita selanjutnya, terduga pencurian sepeda motor berhasil ditangkap. Tim TK 308 Satreskrim Polres Lampung Utara kembali melakukan tindakan tegas terukur terhadap seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor, yakni HDR berusia 32 tahun, warga Kampung Tanjung Kemala, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kasat Reskrim AKP Eko Rendi mewakili Kapolres Lampung Utara membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap orang berinisial HDR pada Selasa 7 Juni 2022 pukul 17:05 waktu Indonesia Barat di Desa Bindu, Kecamatan Abung Barat. Pada saat akan dilakukan penangkapan oleh anggota, HDR melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api. Terhadap pelaku telah diberikan tindakan peringatan agar tidak melakukan perlawanan dan segera menyerahkan diri namun tidak diindahkan. Lanjut Kasat, terkait kronologis kejadian peristiwa curanmor tersebut terjadi pada hari Selasa 7 Juni 2022 sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dengan korbannya yakni Aditya Jamal di rumahnya Jalan Suhada nomor 5 Desa Pagar RT 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan. Korban mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang saat dirinya keluar rumah. Ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Merasa kehilangan, korban pun melapor ke Polres Lampung Utara. Mendapati laporan dan informasi dari korban, tim TK 308 langsung bergerak melakukan pengejaran ke arah Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunan. Tiba di Jalan Raya Desa Bindu, tim melihat dua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Salah satu dari kendaraan teridentifikasi milik korban. Petugas langsung menghentikan laju kendaraan. Seketika pelaku mencabut senjata mirip senjata api. Petugas pun memberikan tindakan peringatan dengan melakukan tindakan tegas terukur. Kini terduga pelaku berikut barang bukti berupa 1 unit benda mirip senjata api berwarna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih, 1 buah kunci letter T dan 1 buah anak kunci telah diamankan di Mapolres Lampung Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.